Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Khalifah Bani Umayyah. Ada yang bisa menjelaskan secara kejayaan dan keruntuhan Bani Umayyah? Kami akan menjelaskan, Bu. Dari cerita yang pernah saya baca, berdirinya dinasti Umayyah itu disebabkan oleh wafatnya Khalifah Ali bin Abu Thalib. Saat beliau wafat, Hasan bin Ali sebagai putra tertua Ali dibayat oleh orang-orang Madinah menjadi khalifah selanjutnya. Tapi Hasan bin Ali tidak memerintah dalam waktu lama, hanya sekitar 3 bulan setelah dibayat. Ia memilih menyerahkan jabatan sebagai pemimpin kekhalifahan kepada Muawiyah I. Hal itu dilakukan Hasan dengan tujuan menghindari perang berkepanjangan antar umat muslim. Nah, setelah penyerahan kekuasaan itu, umat muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah I. Sejak saat itulah, dinasti Bani Umayyah berdiri dengan pemimpin pertama sekaligus pendirinya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kejayaan Bani Umayyah terwujud pada saat pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Beliau merupakan Khalifah Bani Umayyah yang ke-6 yang berkuasa sekitar tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, beliau membuat rumah sakit pertama dalam sejarah Islam. Ilmu agama dan pengetahuan juga dapat berkembang pesat. Pada pemerintahan ini, umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Selain fokus pada perluasan wilayah, Khalifah Walid bin Abdul Malik juga membangun sarana dan infrastruktur bagi rakyatnya. Di Madinah, ia memerintahkan pembangunan sumur dan merenovasi jalan-jalan umum. Setelah mengalami kemajuan, peradaban yang diraih begitu pesat pada awal pemerintahannya, dinasti Umayyah mengalami kemunduran. Tidak hanya dikarenakan kelemahan-kelemahan internal, tetapi juga dikarenakan tekanan dari luar. Berikut beberapa faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah. Yang pertama yaitu gerakan oposisi secara terbuka maupun tertutup yang dilakukan pendukung Ali dan Khawarij, sehingga penumpasan terhadap gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang kedua, sistem monarki hereditas dalam pemerintahan menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara kalangan keluarga istana. Yang ketiga, kurang rasa satu kesatuan rakyat seperti terjadinya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kab, yang memang sudah terjadi sejak lama dan terus semakin meruncing. Yang keempat, menurunnya moral dalam diri khalifah dan kelemahan serta ketidakmampuan beberapa khalifah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintahan, sehingga menyebabkan kekecewaan karena perhatian penguasa terhadap agama sangat kurang. Yang kelima, munculnya kekuatan baru dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang juga mendapat dukungan dari Bani Hashim, yang menjadi penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Berangsur-angsur melemahnya dinasti Umayyah ini
terjadi setelah wafatnya Khalifah ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Bani Umayyah merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang memberikan banyak pelajaran dan hikmah baik dalam aspek politik, sosial maupun budaya. Salah satu hikmah yang bisa dipetik dari Bani Umayyah adalah pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Meskipun dinasti ini banyak mengalami kritikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memihak golongan tertentu seperti pengaruh aristokrasi yang dominan, namun ada pula beberapa pemimpin dari Bani Umayyah yang berhasil membawa kemajuan dalam berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur dan penyebaran budaya Islam. Hikmah lainnya adalah pentingnya menjaga persatuan umat Islam, karena selama masa pemerintahan mereka, wilayah kekuasaan Bani Umayyah sangat luas, meliputi hampir seluruh dunia Islam, yang menunjukkan bagaimana kekuatan politik dapat mempengaruhi penyebaran ajaran agama. Namun kejatuhan dinasti ini juga mengingatkan kita akan pentingnya tetap menjaga keadilan dan tidak terjebak dalam keserakahan atau kezaliman yang bisa menyebabkan kemunduran suatu pemerintahan. Doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilahu warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin.